pada pagi hari ini kita akan belajar dengan subtema tempat ibadah. Sebelum memasuki kelas, alangkah lebih baiknya menggunakan hand sanitizer. Nih, digunakan. Nah, sudah siap untuk ke sekolah? Oke. Halo, selamat pagi semuanya. Saya Filsa Lailanina dari Rombel 3 dengan NIM 1601419063. Di sini saya akan mempraktikkan menjadi guru dalam pembelajaran dengan tema tempat ibadah dengan subtema masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Kali ini bersama dengan Bu Guru Filsa akan memulai pembelajaran. Setelah masuk dengan menggunakan hand sanitizer dan melepas masker, yuk belajar bareng. Nah, kali ini tema yang akan Bu Guru bawa tentang apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Betul, tentang tempat ibadah dengan subtema masjid. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, semoga hari ini belajarku mengenai tema tempat ibadah dengan subtema masjid berjalan dengan lancar dan dapat masuk ke otak ilmunya dan tentu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita menyanyi bersama yuk tentang tempat ibadah. 1, 2, 3. Masjid itu tempat ibadahnya umat muslim. Vihara itu tempat ibadahnya umat Buddha. Pura itu tempat ibadahnya umat Hindu. Gereja itu tempat ibadahnya Kristen, Katolik. Dan yang terakhir itu Konghucu. Nama tempat ibadahnya itu kelenteng. Hore! Nah, selanjutnya kita mulai ke pembelajaran inti ya, anak-anak. Oke? Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang apa itu tempat ibadah. Tempat ibadah adalah suatu tempat fasilitas umum untuk suatu umat, baik itu umat Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Hindu, Buddha, yang dapat digunakan untuk bersembahyang atau melakukan kegiatan-kegiatan ibadah. Kegiatan ibadahnya, contohnya ya, kalau umat Muslim atau Islam di masjid dapat melakukan ibadah sholat bersama, terus iktikaf, kemudian berbuka puasa bersama, melakukan dakwah, dan tentunya mengaji. Dan kalau Kristen Katolik di gereja tentunya melakukan ibadah rutin ya, kurang lebih hari Sabtu dan Minggu, kemudian merayakan Natal bersama. Kalau Hindu dan Buddha juga kurang lebih sama, Konghucu pun sama, seperti merayakan Imlek. Kurang lebih seperti itu ya anak-anak, bisa dipahami kan? Nah, dengan beragamnya perbedaan tersebut, kita sebagai umat Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Hindu maupun Buddha harus saling menghormati satu sama lain. Bagaimana cara menghormatinya? Tidak mengganggu teman atau kerabat kita yang sedang melakukan ibadah, maupun sesama umatnya ataupun berbeda kepercayaan. Seperti itu ya anak-anak. Yuk kita mulai
melihat area-area tempatnya untuk pembelajaran hari ini? Oke, siap. Sebelum melakukan sholat, alangkah lebih baiknya kita melakukan wudhu. Ayo berwudhu terlebih dahulu. Nah, di sini ada area seni. Di area seni ini, anak dapat membuat bangunan masjid dari plastisin. Kemudian di sini ada area matematika, area menonton video pembelajaran di YouTube, dan tentunya area belajar bersama. Nah, di sini adalah tempat untuk area ibadah. Ini akan mempraktikkan sholat. Yuk digelar dulu itunya, sajadahnya, dan memakai sarung. Setelah sholat, anak diharapkan dapat membereskan perlengkapan sholatnya kembali, agar belajar mandiri dan disiplin serta bertanggung jawab. Masjid itu tempat ibadahnya umat apa ya? Umat manusia apa ya kira-kira? Betul, umat muslim. Nah, pengertian dari masjid sendiri adalah suatu tempat bagi umat muslim untuk melaksanakan ibadah. Nama lain masjid di Indonesia antara lain adalah langgar, musola, dan surau. Namun, ketiga nama tersebut diperuntukkan untuk masjid yang kecil, tidak digunakan untuk sholat Jumat, dan iktikaf. Kemudian, masjid itu tidak hanya untuk sembahyang, namun bisa juga untuk kegiatan umat Islam. Nah, kegiatan umat Islam ini dilakukan di masjid sudah dari zaman Nabi atau Rasulullah dahulu kala. Nah, karena hari ini Bu Guru ingin mengajak kalian membuat masjid dari plastisin dan manik-manik, yuk mulai dulu mengerjakannya. Jangan lupa baca doa ya. Nah, setelah membuatnya, Bu Guru akan menanyakan kepada 3 anak. Nah, yang pertama, Andi. Andi, kamu membuat apa ya kira-kira? Boleh lihat? Nah, Andi ternyata membuat masjid dari
manik-manik dan plastisin. Bagus sekali ya. Di situ pintunya terlihat ada hiasan dari manik-manik. Kemudian langitnya pun ada hiasan seperti bintang ya, itu warnanya kuning. Bagus sekali. Nah, Bu Guru ingin bertanya, dalam Islam siapa yang mengumandangkan azan di masjid? Betul Andi, namanya muazin. Syaratnya sudah balik, amanah, dan tentunya beragama Islam. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa masjid itu dibangun ya? Untuk apa? Betul, masjid itu dibangun untuk umat muslim melaksanakan ibadah dan tentunya melakukan kegiatan sehari-hari. Nih, terakhir nih buat Andi. Saat memasuki batas suci, apa yang harus dilakukan? Betul, melepas alas kaki, sandal maupun sepatu, berzikir, ya kan? Dan tentunya untuk umat muslim yang perempuan, jika haid tidak boleh memasuki ya, karena sedang dalam kondisi tidak bersih. Betul. Kemudian, ini yang kedua ada Ani. Ani juga membuat masjid dari plastisin dan manik-manik. Boleh Bu Guru lihat dulu? Wah, punya Ani cantik sekali ya. Detail. Terus pemandangannya juga berwarna biru. Di situ juga ada kubah ya di tengah-tengah seperti itu. Terus kanan kiri seperti ada tugu, ya kan? Tuh. Nah, pertanyaan untuk Ani, apa saja alat yang ada di masjid? Betul, ada sajadah, mukena, sarung, mic untuk ustazah dan ustadz berceramah, ya kan? Kemudian alat kebersihan seperti sapu dan pel. Tuh. Kemudian yang kedua, selain masjid untuk umat muslim, menurut Ani, agama lain apa saja tempat ibadahnya? Betul, Hindu itu beribadah di pura dan melakukan ibadah sehari sebanyak 3 kali. Kemudian, sholat wajib bagi umat muslim itu kira-kira berapa kali ya dalam sehari dan apa saja? Betul, 5. Ada subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian, menurut Ani, kenapa sih dilaksanakannya azan bagi umat muslim? Sebagai apa ya? Betul, sebagai tanda waktunya sholat. Nah, yang terakhir nih, ada Edo. Edo, boleh lihat dong, Bu Guru, hasil karya kamu. Nah, punya Edo ternyata juga menarik ya. Di dalam kubahnya terdapat banyak manik-manik, ya kan? Nah, setelah membuat ini, Bu Guru ingin bertanya kepada Edo. Mengapa Edo membuat masjid dari plastisin dan manik-manik ya? Kenapa? Betul, karena membuat dengan plastisin dan manik-manik sangat mudah dan tentunya biayanya juga murah ya, kan ada dimanapun. Terus warnanya juga lebih menarik ya kan. Nah, pertanyaan kedua, sebagai umat muslim, bagaimana sih Edo membersihkan masjid? Betul, membersihkan masjid ya dengan cara melakukan
pembersihan dari menyapu, mengepel, terus membersihkan debu-debu di dinding, ya kan, mengganti lampu, menguras bak, ya kan, membersihkan toilet dengan menyikatnya, membersihkan selokan yang di sekitar masjid agar tidak tersumbat ya, betul banget. Nah, sebagai umat muslim juga, apakah kita harus bertoleransi kepada umat agama lain? Edo? Betul, kita harus bertoleransi, ya kan? Karena umat muslim pun atau umat manusia pun tidak bisa hidup sendiri. Kita harus saling tolong menolong. Tidak boleh rasis atau sara, ya kan, tentang suku, agama, karena hidup itu memang harusnya saling berdampingan, ya tuh. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Saya rasa kalian sudah sangat baik dan cerdas dalam melakukan pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.